bawah jadi ini gitu, benar? Ya. Kalau kita masukkan langsung bisa 0, 5 dibagi 7 minus 2 gitu ya. Jadinya 0. Itu Liv ya? Iya, Kak. Kalau kita limit kiri, limit kanan tadi ya. Limit X menuju 3 plus misalkan. Gimana cara ngitungnya Liv ya? Itu kan X-nya limit menuju 3 plus itu diganti 3,1 gitu kan? Oh, 3 plus itu. Jadi 3 plus itu artinya X yang besar dari 3. Jadi X menuju 3 plus. Itu artinya adalah X besar dari 3, tapi sangat mendekati 3. Jadi kalau ini angka 3 di sini, nah dia tuh sangat gini banget, nah posisinya tuh deket banget sama 3, tapi di kanan gitu. Tapi nggak bisa kita katakan 3,1 atau 3,01. Bisa jadi 3,0000001. Itu juga 3 plus. Ya kan? Artinya sesuatu yang dekat itu sangat dekat sekali, tapi kita nggak bisa fixkan atau tentukan nilai pasnya. Oh, kita ambil aja 3,1, Kak. Oh, kalau 3,1 langsung, nilainya kan di sini 0,1 gitu kan? Ya nggak? Di sini nilainya 5,1 gitu kan? Di sini nilainya 7,1. Kemudian di sini ada minus 1,9 gitu ya, misalkan. Berapa nih nilainya kira-kira? Kalau di kalkulator. Coba kalkulatornya bekerja. Pembilangnya 0,51. Penyebutnya minus 13,49. Ini berapa? Minus 0,0378. Nah, ini tidak bisa kita katakan nilai dari limit ini. Kenapa? Karena kita nggak bisa menentukan nilainya 3,1. Kita bisa pakai ini juga, boleh. Kita bisa pakai ini juga. Tapi dari semua ini akan trennya, tren maksudnya itu hasilnya itu rata-rata, kita hitung nanti ya kalau misalkan ganti ke 3,1 tadi ya, 3,01, 3,0001, pasti ujung-ujungnya juga nilai limitnya menuju 0 gitu. Maksudnya itu pendekatannya. Jadi ujung-ujungnya nilai 3 plus itu bukan ini, tapi 0. Limit X menuju 3 plusnya itu pasti akan 0. Gitu. Jadi nggak beda kok, Livia. Tapi ya tadi kita nggak boleh menentukan 3 plus tuh dengan nilai sesuatu yang seperti ini. Nggak boleh. Dekat sama 3 tapi nggak ini gitu. Nggak bisa ditentukan dekat sama 3 nya sedekat apa. Makanya limit tuh kita bisa katakan dia limit dekat, tapi dia nggak tahu sedekat apa gitu. Abstrak banget ya. Dekat tapi nggak tahu sedekat apa. Nah, itu yang jadi perhitungan limit itu memudahkan kita merepresentasikan sesuatu dengan ya tadi istilah lim, X menuju A. Ini artinya X itu sangat dekat dengan A, sedekat mungkin gitu. Tapi kita nggak tahu sedekat itu sekecil apa kedekatannya gitu. Ini mana apa namanya sekecil apa kedekatannya. Makanya kita pakai notasi seperti ini. Bisa jadi dekatnya itu sampai 10 pangkat minus 100 itu juga dekat kan?
jarak X sama A. Gitu. Ya, jadi nih nggak boleh ditaksirnya di 3,1. Langsung dihitung aja. Kalau misalkan bisa, ini bisa dihitung langsung, substitusi, oh berarti limit kiri dan limit kanannya akan sama juga. Karena bisa disubstitusi gitu. Oke? Makasih, Kak. Ada yang bingung? Ya. Ada yang mau tanya lagi terkait bab 1? Atau cukup jelas? Kak mau nanya, Ya, Dewan Torong. yang nomor 13F tuh gimana ya, Kak? Saya masih kurang ngerti deh. Ini Iya, kenapa? itu ngitungnya Menghitung gimana limitnya. ya, Kak? Heeh. Hitungnya gimana? Oke. Ngitung 2 sin 3T. Oke, ini PR juga ya. Jadi banyak yang nggak bisa ngerjain PR ini. 13F kita tulis ya. 13F. Limit X menuju T hingga 2 sin 3T. 2 sin 3T gitu ya. Apa sifat trigonometri yang kita kenal? Kalau nggak sifat trigonometri apa? Ini yang bisa kita lihat nih dari sini. Ini fungsi sin itu fungsi periodik ya? Benar? Ini tadi Dewantara? Benar? Atau ini dulu deh, aspirasi dulu dari teman-temannya. Pada jawab apa nih? Kebanyakan pada jawab apa? Jawab apa? Sebelum ini mungkin ini aja dulu. Limit A menuju T hingga dari sin A berapa? Jawabannya. Ada yang jawab? Anda bisa jawab? Ayo. Tidak ada limit, Kak. Tidak ada limit. Alasannya apa? Karena kan nggak ada kecenderungan terhadap satu titik. Iya, tidak ada kecenderungan. Gimana cara nulisannya? Pakai ini, Kak, teorema Apit. Teorema Apit. Gimana nulisnya? Limit dari A menuju hingga dari sin A itu dari antara min A sampai A, gitu? Iya, jadi dari min 2 sampai 2. Terus nanti dicari limit T hingga min 2 itu sama dengan min 2. Udah gitu yang satunya lagi limit T hingga 2 itu sama dengan 2. Jadi kan hasilnya itu beda min 2 sama 2. Jadi tidak mendekati satu angka yang sama. Oke. Kalau dari gambar mungkin kita bisa tulis nih. Ada maksimalnya itu di min 2, plus 2, minimal itu di min 2. Bentukannya itu pasti fungsi periodik, setiap V dia akan berubah. Di sin kan kayak gini ya grafiknya. Gini terus. Nah, untuk nilai T hingga, dia kayak gini terus. Dan sampai T hingga pun nilainya bakal kayak gini terus. Ya di antara minus 2 sampai 2 gitu. Posisinya. Artinya apa? Ya mau nggak mau nih kalau kita menggunakan teorema Apit, limit dari X menuju T hingga dari 2 sin 3T itu pasti di antara minus 2 sampai 2. Karena nilai sin minus 1 sampai 1 gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan nilai ini
Tapi yang jelas dia di antara minus 2 sampai 2. Dia tidak menuju satu titik gitu. Gitu. Jadi makanya alasannya ini udah pasti ya tidak ada ya. Dasarnya dari sini. Fungsi sin A itu dari min 1 sampai 1, berarti kenapa min A? Nih, min 1 sampai 1. Dari min 1 sampai 1 aja tuh tidak ada nilainya, apalagi dari minus 2 sampai 2 gitu. Jadi dia bukan diapit oleh nilai yang berbeda. Itulah alasannya. Kebayang nggak kira-kira? Karena gambarnya itu nggak berhenti gitu, jadi nggak ada ujungnya gitu, jadi nggak ada hasilnya gitu. Nah, iya, karena dia nggak berhenti berperiode aja begitu terus. Jadi di nilai X yang sangat besar, ya udah nilainya nggak tahu tuh, pokoknya di antara minus 2 sampai 2 gitu. Oke, makasih Kak. Nggak menuju titik, ya. Oke, bagus. Jadi kalau ada soal PR-nya dikerjakan, pasti banyak pertanyaan jadinya ya. Gimana? Yang lain? Udah, bab 1, lanjut ke bab 2. Kalau kosamatan kayak gitu juga nggak, Kak? Kalau kosamatan sama, karena dia fungsinya periodik. Fungsi cos juga mirip ya. Ini sin, berarti cosnya dari sini kan? Gitu. Periodik juga. Tan juga periodik. Kayak gini. Gitu. Jadi kita nggak tahu posisinya dari min hingga sampai hingga bahkan kalau tan. Gitu. Oke? Lanjut. Biasanya kalau yang pakai teorema Apit itu ya bentukannya, ya kalau soalnya limitnya ada, kayak gini. Limit X menuju misalkan hingga tadi ya. Bikinnya kayak ini, sin per X gitu. Itu boleh. Kan jadi sin 0 ya. Atau kalau mau biasanya sih kayak gini. X menuju hingga, tapi di sini per X sin X gitu. Ini biasanya kayak gitu juga. Jadi rentangnya di sini. Begitu, kurang lebih. Atau dimutlakan bahkan di sini ya. Oke? Ya? Oke, Kak. Oke. Nur Hasan lucu banget. Oke, nggak apa-apa. Jadi hiburan. Oke, apa dari bab 1, apakah ada yang masih bingung? Atau kita lanjut ke bab 2 aja? Ya, nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada yang bingung, ya udah. Kita lanjut ya ke bab 2 ya. Yakin? Nomor 14 yang F bingung nggak? Kenapa? 14F, bingung. Nih. Iya, Kak. Tan 0 berapa? Tan 0 apa tak terhingga ya, Kak? Tan 0. No. Tan 0. Iya. Terus kenapa? Tapi di sini 0 positif atau 0 negatif? Jadi limit theta menuju 0, 1 plus theta per tan theta, gitu kan?
Iya, Kak. Nah, ini nol negatif bahkan. Nol minus. Gitu. Jadi kalau fungsi tan, ya kita tulis lah. Tan theta itu sama dengan sin theta per cos theta. Jadi kalau tan 0 minus, itu sin 0 minus per cos 0 minus. Berapa nih? Sin 0 minus, fungsi sin tadi kayak gini ya. Ini. 0 minus itu yang mana? Yang ini ya? Yang Berarti 0 minus nilainya berapa? 0, tapi 0-nya 0 plus apa 0 minus? 0 minus. 0 minus juga kan? Ya udah, berarti ini nilainya 1 ditambah 0 per 0 minus. Berarti jawabannya minus? Iya, minus tan 3. Oh ya. Oke. Ya, posisi di bawahnya kan yang menentukan. Plus atau minus tan 3-nya. Masih, Kak. Oke. Kak, kalau bahas soal-soal KBF kemarin boleh nggak, Kak, buat persiapan besok kuis kelas kalkulus? Boleh. Latifah Hanum. Ada soalnya? Boleh kalau ada. Ada Kak, kemarin saya foto. Ya, boleh. Saya kirim di Teams ya Kak. Ya, boleh. Di Teams, aku bikin ininya dulu apa ya? Ruang ya. Supaya kalian juga enak. Di Teams, bentar. K08. Mana nih? Oh, nih. Tutorial berapa nih sekarang? Tutorial 4 ya? Nah, boleh masukkan di tutorial 4. Boleh. Tapi nggak apa-apa nih kita bahasnya. Kalian jadinya nggak ini. Nanti emang kuis kalkulusnya sama Bu Elvira ini bukan bab 2. Bukan, Kak. Jangan. Sampai limit, Kak. Oh, bukan. Mana soalnya? Boleh di-share? Bentar ya Kak, masih loading. Oke. Kita lihat ya. Tadi ada Latifah Hanum. PR2 lupa nge-scan satu halaman. Apa nih? Oke. Lagi nih. Ya, Latifah, aku baru baca kolom chatnya. Ya udah sih, kalau memang lupa nge-scan satu halaman, besok-besok jangan lupa lagi ya. Ayo, ditunggu soalnya. Yang lain juga boleh bantu. Kalau ada soal, masukin aja. Jadi kita bahas bareng-bareng. Kak, mungkin sambil bahas yang lain dulu, soalnya ini wifi-nya agak lama. Oh, oke, sambil nunggu. Bab 1, apalagi nih? Ada nggak? Yang kemarin kita sebenarnya cuma sampai nomor 16 ya bahasannya. Berarti 17, 18, 19, 20 nih oke. Oh, ini juga udah, kemarin udah dibahas juga ya? 24-nya udah ya?
Oh, ini juga udah dikasih tahu nih. X ini itu di antara X min 1 sampai X. Untuk soal 10D juga bisa dikerjakan pakai ini. Gitu. Oke, nggak ada? Bab 1 semuanya aman? Aman sentosa? Ya, Ketiga tahu apa apitan yang harus dipakai apa dari mana ya? yang mana? Masih nggak 23. nyambung. Iya. 23. Hitung limit berikut dengan teorema apit. Untuk soal B, gunakan kertas samaan ini. Yang 23A atau 23B? Yang A-nya Kak, itu tahu apitan yang dipakai apa dari mana? Yang teorema apitnya yang dipakai ya. Kita tulis ya. Limit X menuju minus hingga 23A X menuju minus hingga dari apa? 1 plus 100 sin X per X gitu ya. Kita punya sifat apitnya yaitu di sin X. Sin X itu di antara minus 1 sampai 1, ya nggak? Ya, berarti kalau kita bikin 100 sin X, jadi apa? Minus 100 sampai 100. 100. Jadi kalau kita tulis 1 ditambah 100 sin X, jadi minus 99, 101. Kalau kita bagi dengan X, itu kan? Udah dilimitin, kiri kanan. Ya. Jadi kalau limit X menuju minus hingga dari minus 99 per X, itu berapa? Nol, Kak. Minus nol. Ya, ini 0. Yang ini juga 0. Iya. Otomatis jawaban ini jadi 0 juga. Gitu. Bisa bertanya, Kak? Ya? Kalau ngebagi X yang itu tuh di step ketiga, itu ada syarat lagi nggak? Kalau X-nya di bawah 0 dan di atas 0 gitu. Soalnya kalau di bawah 0 kan nggak balik. Ya, kalau mau kita mutlakin aja. Nah. Membingungkan ya? Oke. Kita gini aja. Kan tadi ini ya, atau berapa? Kalau ataunya berapa? Oh, sorry, ini X-nya kan menuju minus hingga ya? Oh, iya. Berarti minus dong. Berarti di sini? Berarti nggak balik, Kak? Jadi apa? Jadi 100. Tadi apa? Sorry. Ini dulu deh, biar nggak bingung. Minus 99. Kan awalnya minus 99 sampai 101. Gitu kan? Nah, nih. Terus kalau dari sini kita bagi X, 1 tambah 100 sin X. Dibagi X, tapi kan X-nya negatif ya. Berarti dia jadi apa? 101 per X. Ya nggak? Minus. Jadi? Iya. Itu. Oke? Kenapa langsung masukin X yang negatif, Kak? Tadi. Ini kayaknya minusnya di sini deh, di kanan.
Kan tadi X-nya menuju minus tadi enggak? Berarti X-nya negatif. Kalau X-nya negatif, ini kan jadi positif nih. Minus 99 per X positif. 111 per X jadi negatif. Ya enggak? Kan X-nya yang negatif. Oh iya, baik. Plus per minus negatif. Minus per minus positif. Oke? Tapi ya hasil akhirnya sama. Posisinya aja yang diganti. (101) dan minus 99. Gitu. Oke? Oh, sambil nunggu nih, sambil nunggu tadi. Ayo, ini masih bab limit loh. Di turunan juga ada limit sebenarnya. Gimana? Ada? Tanya lagi? Oke, udah ada nih. Latifah Hanum. Wah, miring-miring gitu. Ngefotoin ya. Nah, kita lihat di HP aja deh. Soal kuis ya. Iya Kak, soalnya kan sambil deg-degan. Soal KBF. Gitu ya. Soal KBF. Oke. Bisakah dari atau di sini aja deh kayaknya, bisa nggak ya? Coba kita lihat. Dicoret-coret di sini aja. Share screen-nya diganti jadi ini. Oke, kita lihat bareng-bareng ya jawabannya ya. Nah nih, kegedean. Ini. Oke. Mana nih? Manakah pernyataan yang benar mengenai limit berikut? Ada nggak limitnya? Pernyataan bernilai 2 poin. Manakah pernyataan yang benar? Kelihatan nggak? Kekecilan nggak di kalian? Nggak ya? Apa ini nggak maksimal ya? Ini maksimal dulu. Oke. Kekecilan nggak? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, nih. Manakah pernyataan yang benar mengenai limit berikut? Nilai limit di atas tidak ada. Benar nggak nih? Tebak-tebakan dulu. Jika nilai pembilang sama dengan 0, maka limit di atas ada dan berhingga. Pembilang itu sama dengan jika limit pembilang sama dengan 0, berarti limit X menuju 4 dari X minus 4 itu 0, maka limit di atas ada dan berhingga. Ini jawabannya salah, menjelas. Jika limit di atas ada dan berhingga, maka limit pembilang sama dengan 0. Kebayang? Pembilang yang di atas ya. Ya enggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar? Yang nomor C? Maka limit pembilang sama dengan 0. Jika limit di atas ada dan berhingga, maka limit pembilang sama dengan 0. Benar apa salah? Nilai limit bergantung pada 4. Ya? Tadi siapa yang mau cerita apa? Enggak, Kak, nggak apa-apa. Tadi mau bilang nggak ngerti kalimat. Oh, pembilang itu kan yang di atas ya? Pembilang
yang di atas, yang di bawahnya penyebut. Benar? Jadi kalau kita ngomongin pembilang itu sama dengan 0, yang di atas 0 gitu, per gitu, misalkan tadi X minus 4, jika fx-nya sama dengan 0 gitu maksudnya, limit X menuju 4, maka limit di atas ada dan berhingga. Jawabannya benar apa salah? Belum kebayang kok. Oke. Manakah pernyataan yang benar mengenai limit berikut? Hanya boleh satu memilih ya? Hanya boleh satu pilihan ya? Iya kok. Jawaban yang paling benar itu adalah nilai limit, ya? Apa? Tunggu pada F4. Nilai limit itu bergantung kepada F4. Ini tidak ada katanya kan, nilai limit tidak ada. Bisa ada. Kalau Saya jawab itu salah saya. Masa? Kalau Iya. fx-nya sama dengan x min 4, berarti jawabannya ada. Di kunjaunya C. Kunjungnya C, Ya, Kak. yang bener C, Kak. Ada akun Yang tanggalnya benar. juga, Kak. Oke, kita coba Ada pembahasan. selidiki ya. Ini berarti jadi ini ya, kalau misalnya kita ada yang salah. Coba, nilai limit pembilang sama dengan 0, maka nilai limit di atas ada dan berhingga. Jika limit di atas ada dan berhingga, berarti nilai limitnya itu ada, maka limit pembilang sama dengan 0. Pembilangnya di atas. Jadi kalau misalkan ini jawabannya ada, mau nggak mau, fx-nya itu harus, nih, fx-nya itu harus sama dengan 0. Jadi kalau fx-nya sama dengan 0, berarti nilai limitnya 0 dong. Ya nggak? Oh, belum dibaca tadi yang datanya. Jadi kalau misalkan ini 0, berhingga ya, itu pembilangnya harus sama dengan 0. Yang di atasnya, jadi belum dihitung, nilai limitnya udah 0 gitu. 0 per sesuatu kan 0 ya. Kalau limit bergantung dengan F4, ya ini sebenarnya nggak ambigu kan ya. Tapi tanpa ada F4, kita bisa lihat ini bisa jadi 0 plus atau 0 minus ya di bawahnya. Oke. Ini kalau yang B, jawabannya salah kenapa? Coba argumentasinya apa? Jika pembilang sama dengan 0, maka limit di atas ada dan berhingga. Salahnya di mana? Salah. Apa yang bikin dia salah? Belum tentu benar, Kak. Ya, contoh penyangkalnya apa? Kalau di pembahasannya itu pilihan kedua salah untuk fx sama dengan dalam kurung x kurangi 4 pangkat 2/3. Oke. Jika limit pembilang itu yang mana sih? Sama dengan 0 itu maksudnya kita bisa tulis limit dari x menuju 4 dari fx itu sama dengan 0 gitu maksudnya ya? Limit pembilang sama dengan 0. Ya. Ya, Kak. Jadi kalau misalkan limit pembilang sama dengan 0, mau nggak mau nih, fx-nya adalah sesuatu bilangan atau fungsi yang memiliki faktor x minus 4. Ya, berarti nih fx-nya harus punya faktor x minus 4. Entah di sini mau pangkat n, di sini juga pangkat c, atau di sini ya mau nanti apapun yang di sebelah kanannya boleh. Misalkan di sini kita bikin 3x itu boleh, benar ya? Boleh. Kalau misalkan di sini mau dibikin pangkatnya 2 gitu, boleh. Tapi kalau mau dia menjadi, ternyata dia masih berhingga, atau jawabannya tidak ada, ya kita bikin pangkat yang lebih kecil. Misalkan pangkatnya setengah gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita punya fx per x minus 4, itu akan tetap
di bawahnya akan tetap ada X minus 4 pangkat setengah gitu. Kebayang? Ya. Jadi kita contoh penyangkal, ini contoh penyangkal. Kita pilih limit dari fx-nya yang itu membuat dia sama dengan 0, tapi dia limitnya itu ternyata tidak ada atau tidak berhingga. Kalau kayak gini kan limitnya jadi tidak berhingga ya, masih tidak berhingga. Gitu. Atau justru tidak ada gitu di sini. Ya, kebayang nggak kira-kira? Ada yang bingung nggak? Kak, yang 3X itu dari mana, Kak? Ya, kita cari sesuatu. Pokoknya dia, ini boleh yang lain. Terserah kita. Yang penting mah harus ada faktor faktor dari fungsi fx itu x minus 4. Di sini sesuatu boleh. Apapun. Di sini boleh apapun. Yang penting dia ada faktor x minus 4. Karena kan limit x menuju 4 dari fx itu harus 0. Nih, limit x menuju 4 dari fx harus 0. Berarti dia harus kelipatan x minus 4 gitu. Gitu maksudnya. Dikali sesuatu boleh, faktor-faktor yang lain boleh. Apapun, 3x, mau berapapun, x pangkat 100 juga nggak masalah gitu. Ya? Oke? Suka. Ya. Kalau yang di bawah, jika limit di atas ada, jadi kita pastiin dulu nilainya ada. Mana tadi? Kita pastiin dulu, ini kan berarti kita bikin dulu fungsinya, baru dihitung limitnya, gitu kan. Kalau yang B ini. Tapi kalau yang C ini, dia bilang, ada dulu nilainya. Misalkan tadi nilai limitnya, katakan nilai limitnya K, gitu kan. Ini misalkan K. Berarti kita bisa tulis fx sama dengan K kali X minus 4. Gitu kan. Kalau untuk yang C ya, berarti kita bisa hitung dong. Limit X menuju 4 dari fx pasti akan sama dengan limit X menuju 4 dari K kali X minus 4. Pasti jawabannya akan 0 gitu. Kalau di atas jawabannya ada dan berhingga. Jadi ini misalin dulu nilai limitnya ada, misalkan K, kita buktikan, oh ternyata memang ada gitu. Ya. Ya, oke? Oke, kita lanjut ke yang B. Misalkan nilai limit X menuju 4 dari ini adalah 24. Berarti gimana caranya? Kita menghitung dia menjadi 24, berarti harus 2AX kuadrat ditambah B ini harus faktor dari X minus 4, karena ngikutin rule yang C. Ya? Oke? Pada bingung? Pada diam aja? A X kuadrat, ini gini dulu deh. Kita bikinnya AX kuadrat min B, plus B dibagi dengan X minus 4. Kira-kira berapa? Kita tulis dulu nih, ada AX. Berarti ada AX kuadrat minus 4 AX, itu kan? Dikurangin. Berarti ada B ditambah 4 AX. Ya nggak? Oke? Terus ditambah di sini dengan 4A. Karena kalau 4A berarti 4AX minus 16A. Ya? Dikurangin lagi, tersisa B ditambah 16A. Artinya bentukan ini, kita hapus dulu yang ini.
bentukan dari AX kuadrat minus B per itu sama aja dengan limit X menuju 4 dari, ini kita bisa tulis menjadi AX ditambah 4A, gitu kan? Ditambah B ditambah 16A per X minus 4. Gitu. Kebayang nggak kira-kira? Oke? Bayang, Kak. Nah, ini tuh nilainya adalah 24. Berarti kalau 24-nya di sini dong. Nanti masukkan X-nya 4, berarti ada 4A ditambah 4A. Gitu kan? Ya. Yang ini, berapa? Ya, kalau pakai kayak gini ya, kalau mau pakai kayak gini boleh. Kalau nggak mau pakai kayak gini juga nggak apa-apa. Artinya kalau mau pakai limit di atasnya harus ada, apa tadi yang C? Limitnya, limit pembilang sama dengan 0. Berarti kita bisa pastikan limit X menuju 4 dari AX kuadrat plus B itu sama dengan 0. Gitu dulu. Berarti apa? 16A ditambah B itu sama dengan 0. Berarti kita punya B adalah minus 16A. Itu dulu pegangannya. Kalau B udah ada 16A, baru deh. Nanti B sama dengan 16A. Berarti kan ini udah pasti 0 ya. Ditambah di sini 0 per X minus 4. Berarti pasti 0 kan di bawahnya. Yang ini sama dengan 24. Berarti apa? Kelihatan nggak biru nih? 4A tambah 4A berarti 8A. 8A adalah 24. Berarti A-nya 3. Kalau A 3, berarti B minus 16A. Berarti B minus 48. Itu nggak jawabannya? Ya? Oke? Bu, Ada yang salah? Soal yang tadi saya kelewat yang AX tambah 4A itu, kenapa A-nya dikaliin X tambah 4 itu? AX tambah 4A. X-nya diganti jadi 4. Ini ya, AX-nya kenapa jadi 4A gitu maksudnya? Enggak sih, kenapa kayak ada X tambah 4A gitu dari L? Oh, dari sini nih. Jadi kalau kalian biasa nulis, apa ya warnanya ya? Ini, misalkan nih, biasanya nulis 5/2. Bentukan 5/2 itu berapa? 2 ditambah 1/2 kan? Dapatnya dari mana? 5 dibagi 2, gitu kan? Itu jadinya di sini 2, 4, sisa 1. Nah, satunya itu di posisi sini. Jadi, sisa ini, posisinya di sini. Nah, 2 yang ini, di sini. Alias kata posisi ini, itu di sini. Gitu. Sama kayak pecahan. Oh, iya. Bentuk pecahannya ini. Oke? Ya, Bu, makasih. Ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa. Ada yang benar nggak jawaban ini? Atau ketika nemu soal ini langsung panik gitu? Bener Bu, tapi pakai L'Hopital. Oh, pakai L'Hopital. Oke. Kalau L'Hopital ya, bolehlah, the power of kepepet ya. Boleh. Oke, kita hapus ya. Clear all drawings. Kita masuk ke soal berikutnya. Mana nih? Ini ya, mana 1, 2.
Wah, miring-miring nih. Misalkan f adalah fungsi yang terdefinisi pada himpunan bilangan real dan grafiknya simetris terhadap titik 0,0 serta F6 sama dengan 7 dan F9 sama dengan minus 3. Jika G ini untuk setiap bilangan F, maka GOF N9 berapa gitu ya. Kita coret-coret tuh. Oke, ini ya. Dia bilang ini ada kata kunci simetris terhadap titik 0,0. Itu berarti apa? Fungsi? Ganjil. Fungsi? Ganjil. Terus dia bilang F6 dan F9. GX-nya ini berarti kita tulis dulu G0F9. Berarti kan G dari F9. Ya, G dari F9 berarti berapa? G dari minus 3. Minus 3 berarti 2 kali 3 2 kali minus 3. 2 kali minus 3 ditambah 3 kali F dari minus 6. Gitu. Tadi fungsi ganjil sifatnya apa? F min X sama dengan minus Fx. Berarti di sini minus 6 dikurang 3 F6. Minus 6 dikurang 3 F6-nya adalah 7. Berarti minus 6 minus 21. Jawabannya adalah minus 27. Ada yang salah di sini? Apa benar semua? Sama nggak soalnya yang kalian? Apa ada yang beda? Beda angka, Kak. Beda angkanya, Kak. Tapi ya kita pakai sifat fungsi ganjil ya. Oke, Kak. Oke. Kita hapus ya. Soal selanjutnya. Nah. Oh, ini. Oke. Oke, ini. Oke, fungsi f(x) ini kontinu pada setiap bilangan real. Tentukan nilai m dan n. Oke, ini apa? Kita hitung limit dulu. Limit kiri dan limit kanan dari 0. Limit x menuju 0 plus itu sama dengan limit x menuju 0 minus, yang ini adalah x kuadrat minus 9x minus 22 per x minus 2. Yang ini jadinya x minus 2 plus m. Yang ini jawabannya adalah 2 plus m, ya. Yang sebelah kiri berarti 4 plus berapa ini? Kita uraikan dulu nih. X minus 11, X minus 2. Yang mana yang jadi plus ini? X minus 2 gitu ya. Dan ini limit X menuju 0 plus. Berarti kita coret, jawabannya adalah 11. Berarti ini sama dengan 11. Berarti M-nya adalah 9. Kemudian limit X menuju 2 minus. X2 minus berarti ada di X plus 11 ya. Itu sama dengan limit X menuju 2 plus dari NX plus 1. NX plus 1 berarti ada 2N plus 1. Yang sebelah kiri ada 13. Berarti 2N sama dengan 12. N sama dengan 6. Oke? Gampang? Bisa semua? Kak, maaf tadi kurang nyimak. Yang dapat 11-nya dari mana ya tadi, Kak? 11 ini dari sini. Hitung X-nya menuju 0 dari X plus 11. 0 tambah 11.
Yang ininya juga ya Kak, berarti Kak, yang Ya, mutlak X ini. kurang 2. Mutlak X kurang 2, masukin 0 kan minus 2. Di mutlak kan jadi 2. Karena kan nilai mutlak positif. Oke Kak, masih Kak. Mana? Oke? Nggak ada hambatan berarti? Oke, Yang itu Kak, nggak ada nih ya? yang Ya, lim boleh. X menuju 2 minus itu kenapa gitu ya Kak? 2 minus, kan ini fungsinya ini ya? Tadi, ini bentukannya. Iya Kak. Mana nih kita bentukannya ini. Kita ganti jadi ini. Kalau dicoret X minus 2, tersisa X plus 11. Makanya di sini ditulisnya X plus 11. Gitu. Ya? Oke Oke? Kak. Oke. Mana? Yang lain? Oke ya? Kak, masih mau tanya. Iya, boleh. Tadi kurang nyimak, maka bisa jadi lim X menuju 2 dari kiri. Ini. Sama dengan kanan, iya. Ini posisinya di sini ya, X minus 2, X kecil dari 2, berarti fungsinya yang ini. X besar dari 2, fungsinya yang ini. Makanya kita tulis 2 plus dari NX plus 1. Tapi kalau 2 minus dari fungsi ini. Ya, Latifah. Oke, Kak. Kalau cari M-nya gimana, Kak? Nyari M tadi kan punya 2 plus M. Yang sebelah kanan nih 0 minus jawabannya 2 plus M. Yang dari 0 plus jawabannya adalah 11. Berarti 2 tambah M sama dengan 11, berarti M-nya 9. Oke, Kak. Makasih. Oke. Ya? Cukup clear ya? Kak, pastikan lagi sekali Kak. Berarti yang buat yang persamaan gini itu yang sama X menujunya ya Kak? Ya. Dilihat intervalnya itu ya Kak, yang dekat, yang sama. Benar, 0 plus, 0 plus. Yang 0 minus, 0 minus gitu. Oh ya. 0,2 plus, 2 minus, sama 0 plus, 0 minus. Masih Kak. Sama-sama. Kenapa harus begitu? Karena dia kontinu. Kalau kontinu itu artinya apa? FA itu sama dengan limit X menuju A dari Fx, yang itu juga plus ataupun minus gitu. Sama nilainya dengan nilai fungsinya. Itu yang dimaksud dengan kontinu. Makanya kita samain 0 plus dengan 0 minus, dan F0 pun gitu ya. Kemudian 2 minus dan 2 plus, dan F2 pun. Gitu. Ya. Oke, kita hapus. Bagus ya, jadi memang harus interaktif supaya ketahuan nih, mana yang bingung-bingung. Oke, miring-miring. Kalau apa ya, kalau miring, kepalanya dimiringin aja. Misal, misalkan sabuk, ya? Berarti kalau yang ada persamaan padat itu pasti disederhanain dulu aja, Pak? Disederhanain dulu. Untuk apa nih? Untuk kasus yang mana? Yang tadi yang dicoret. Oh iya, ya benar. Kalau dia persamaan padat, mending difaktorkan dulu. Kecuali kalau memang nggak bisa difaktor. Kalau udah bisa difaktor, ya tinggal ada faktor-faktor yang bisa dicoret dulu, baru dihitung limitnya. Oke, makasih, Pak. Karena kalau substitusi langsung belum tentu bisa dikerjakan gitu kan. Oke. Ini nih, misalkan suatu sabuk tipis membalut 2 buah lingkaran yang memiliki persamaan ini dan ini gitu kan. Keliling sabuk tersebut adalah, tahu nggak sabuk itu? Membalut 2 buah lingkaran. Nih, yang pertama nih lingkaran pusatnya 0,0 kan?
Dia jadinya berapa? 11. 11. Yang ini kita bisa tulis lagi nih. X kuadrat minus 34X plus Y kuadrat itu sama dengan minus 168. Berarti X minus berapa? 34 dibagi 2 jadi 17. 17 kuadrat. Berarti apa? Dikurang berapa di sini? 17 kuadrat. Itu kan? Sama dengan 168. 17 kuadrat berapa? 169. 289. 89. Ditambah Y kuadrat berarti 289 dikurang minus ya tadi ya. Minus 168. Berapa? 181 ya. Berarti X minus 17 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9 kuadrat. Berarti pusat di 17,0 dan jadinya adalah 9. Gitu ya. Ini jadinya 11. Ini jadinya 9. Dia bilang keliling itu sabuk 121, Kak. apa? Yang 289 yang 168. Oh, 121. Oh iya, 121 ya Allah. Kenapa nih? Jadi ada 11. Iya. Oke, 11 ya jari-jarinya. Berarti ini minus 168, 121. Berarti dia R-nya 11, gitu ya. Bentukannya berarti kurang lebih 0,0 ini 11. Kan? Terus ini 11, titiknya pusatnya 17 ya. 11, di sini 17, katakanlah. 17 kurang 11 berapa? 6. Sini lingkarannya kayak gini lagi, 6. Lingkaran sama ya, ini kayak kegadian sendiri. Pertanyaannya adalah, sabuk tipis membalut 2 buah lingkaran, berarti luarnya doang ya? Luar ini, dan luar ini. Ya. Nah, nih. Bagiannya yang ini doang. Sabuk tipisnya. Membalut 2 lingkaran tadi. Pertanyaannya keliling. Ya. Berarti keliling itu apa? 16. 2 PR. Tapi kan bukan semua lingkarannya. Bagian luarnya doang. Itu karena jari-jarinya sama, jadi bisa dihitung 2 PR nggak sih, Kak? 2 PR terus diapain yang ini? Kan harus dipotong nih. 2. Iya, habis itu ditambahin lagi. 2 PR dikurang. Ditambahin. Maksudnya 2 kali lipat lingkaran dikurang panjangnya ini kan. Gitu. Jadi 2 keliling lingkaran dikurang 2 ini gitu kan maksudnya. Ya. Tapi bukannya sabuknya itu nanti lurus gitu ya, Kak? Kalau sabuk. Sabuk tuh yang mana ya? Nggak ngerti nih. Sabuk tuh yang ini maksudnya. Kayak gitu. Sabuk tipis membalut 2 buah lingkaran. Oh, sabuk tuh kayak gitu. Oke, berarti yang ini. Oke, berarti bentukannya ini sama ya bentukannya. Aduh. Berarti yang ini doang yang memisahkan ya. Berarti sampai sini doang dong. Jadi semacam ini, terus ini ya. Kayak gitu ya? Iya, Kak. Karena dia di sini terpisah. Ada kayak gini lingkarannya. Nah, kira-kira kan tadi di sini ya titiknya di 17 dan 0. Berarti ini panjangnya 17. Ini kelilingnya apa dong? Kelilingnya adalah 2 PR ditambah 17 kali 2, gitu ya. 2 pi, R-nya tadi berapa? 11 ditambah 34. Berarti 22 pi ditambah 34. Nih, untuk menjawab A minus P plus CD, berarti tulis A minus B kali, oh gitu. Berarti di sini tulisannya adalah 34 plus
22, kasih bintang, baru dikasih Pi. Gitu cara jawabnya. Ada yang salah? Ada yang benar? Ada yang bingung? Itu kenapa jadinya ditambah 17 kali 2, Kak? 17 kali 2. Karena ini sebenarnya kan sabuk itu adalah yang ini. Jadi kalau kita ngomongin sabuk, yang ini, bagian sininya, bagian sini, aduh nggak kelihatan biru lagi. Ini, sama ini. Gitu. Bentuknya kayak gitu. Yang ini, yang ini, yang ini, sama yang ini. Gitu. Bayang nggak kira-kira? Di bagian luarnya doang. Oh, itu jadi 17 kali 2 itu 17 atas sama 17 bawah. Iya, benar. Samping-sampingnya keliling lingkaran. Gitu. Ya? Oke? Ada yang salah nggak? Atau benar semua? Ya. Itu emang pasti setengah-setengah ya? Dari jadi bisa Karena jadi bentukannya ya, mestinya kan dia pasti tegak lurus ya di sini. Karena dia kebetulan sama panjang. Lingkarannya sama besar. Pasti setengah. Oh iya, oke. Gitu. Ya. Ya, oke? Clear? Kalau maaf, Ya. kalau misalnya yang ditanya sabuknya itu nggak dilurusin gitu, tapi kayak yang kakak gambar di awal itu caranya gimana? Nanti kita lihat ini berapa dikurangin. Kan bisa berapa bagian nih lingkarannya yang dikurangin. Berarti titik potongnya nih di mana? Dengan titik ini sama titik ini potongnya di mana? Titik potong dari ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 121 dengan ini tadi x minus 17 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 kuadrat. Nah, ini titik potongnya di mana? Berarti yang kita bikin aja nih, y sama y. Y kuadrat sama dengan y kuadrat, bisa. Kita tulis x kuadrat minus 121 sama dengan x minus 17 kuadrat dikurang 81 misal. Benar nggak? Kebalikannya ya. Nah, kita bisa kayak gitu cari titik potongnya. Boleh. Sempit ya. Kita titik potongnya berarti kan kalau y kuadrat nih, ini sama dengan ini gitu. Kita tulis 121 dikurang x kuadrat itu sama dengan 81 dikurang x minus 17 kuadrat gitu. Boleh. Cari nih titiknya. X berapa yang memenuhi ini? Berarti ada 121 kurang 81, 40 ya? Benar? Iya, Kak. 40. Berarti kita tulis nih 40 dikurang x kuadrat sama dengan, kita tulis nih x kuadrat dikurang, ya? Itu x min 17 kuadrat tambah y kuadrat sama dengannya 11 kuadrat, Kak. Yang mana? Yang itu kan dengan x min 17 kuadrat plus y kuadrat harusnya sama dengannya nggak 11 kuadrat. Ya ampun, sorry. Ini masih tadi ya, belum diperbarui ya? 121 ya tadi? 121, berarti ini 121. 121 ya? Berarti habis 121, tersisa apa? Ini 121, tersisa x kuadrat sama dengan x minus 17 kuadrat gitu ya? Ya? Itu yang pertama, x kuadratnya bukannya min, Kak? Iya, ini min, di sini minus juga. Ya? Oke, Kak. Ya, berarti kan x kuadrat sama dengan x minus 17 kuadrat, gitu kan? Berarti kalau kita uraikan lagi nih, berapa? X kuadrat, berapa? 289 ya? X kuadrat sama dengan x kuadrat minus 34x minus 17 kuadrat gitu kan? Minus tambah di sini. Berarti x kuadratnya hilang,
minus 34x sama dengan 17 kuadrat. Berarti x-nya berapa? 17-nya coret dulu jadi 2. 17 per 2 gitu. 17 per 2. Jadi titik di sini adalah 17 per 2. Posisi apa namanya nih? Perpotongannya nih, titik di sini adalah x sama dengan 17 per 2. Ya pasti di bawahnya juga sama ya. Kalau 17 per 2 di sini, nah, kebayang? Titik tingginya berapa? Y-nya berapa? X-nya 17 per 2, Y-nya berapa? Ya udah, kita masukkan ke sini nih. Y itu kan tadi 121 akar dari 121 dikurang X kuadrat, gitu kan? X kuadratnya adalah 17 per 2, berarti hitung nih. Hitung, dapat ya titiknya X, Y-nya di sini. Di sini X, Y, gitu kan? Nah, kita mau ngambil sudut. Ambil aja sudutnya nih. Sudut ini, merah kelihatan nggak? Merah. Nah, kalau kita ambil sudut ini, berarti kan kita cuman pengen menghitung lingkaran di luar sudut ini kan? Ya nggak? Kalau udah dapat sudutnya, ya udah. Berarti apa? Misalkan ini sudut theta. Theta per 360 gitu kan? Sama dengan keliling yang di sini, keliling yang kecil ini, dibagi dengan keliling yang besar. Keliling kecil bisa dicari dengan menghitung keliling yang besar. Maka keliling yang tadi, keliling yang C ini, itu adalah keliling yang besar dikurang keliling yang kecil, gitu. Dapat dong 1, berarti ya keliling total sabuk atau keliling luarnya berarti 2 kali sih keliling yang berbentuknya kayak gini, gitu. Kebayang nggak kira-kira? Oke nggak? Kebayang sih, Kak. Ya, gitu. Kak dapet katanya dari mana, Kak? Dapat apa? Dapat datanya. Dapat data. Ini kita punya tadi X, Y titiknya. Ya sudut dong. Sudut kayak gini. Ini X. Tadi kan ketinggiannya 17 per 2. 17 per 2. Ini berapa? Berarti titik di tengah-tengah ini dong. Antara 17, 0 sampai 17 berarti ini ketinggian ya, sorry. Ini Y. Ini Y, ini X. Ini kan tadi 17 per 2. Ini berapa nih tadi? Y kan? Y berapa nih? Yang akar ini. Akar 121 dikurang 17 per 2 kuadrat. Ini theta gitu kan? 2 theta dong. Theta per 2. Kan ini atas bawah ya? Berarti sini theta per 2. Apa nih sudutnya? Tan theta per 2. Gitu kan? Tan depan samping. Hitung nih akar ini per 17 per 2. Dapat dong theta per 2-nya berapa? Kalau theta per 2 dapat, tetanya dapat gitu. Ya. Pakai rumus tan. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ya? Ada yang masih bingung? Coret-coretannya nih kalau nggak ngikutin dari awal, pusing pasti. Masih nggak paham yang itu Kak, yang theta per 360 sama dengan keliling apa tuh? Busur. Theta? Oh ini? Iya. Ini tuh rumus apa ya? Rumus SMA ya kayaknya ya. Jadi kalau sudut theta dibandingkan dengan sudut full 360 itu sama dengan luas dari juring yang di cover oleh theta dibagi dengan keliling atau juring dari lingkaran penuh gitu. Ini atau di sini juga bisa sama dengan luas dari daerah yang diapit oleh theta dibagi dengan luas lingkaran penuh. Itu rumus SMA ya kayaknya. Jadi daerah yang sedikit tadi, yang ini dibandingkan, kan tadi kayak gini ya, yang ini dibandingkan yang besar, itu sebanding dengan daerah
keliling ini ya, keliling yang kecil ini dibandingkan keliling yang besar itu sama dengan sudut theta dibandingkan sudut total. Berarti sudut total 360 gitu. Itu rumus SMA, matematika SMA. Perbandingan. Gitu. Ya. Untuk ini nih, ini rumus SMA. Perbandingan sudutnya sebanding dengan kelilingnya, sebanding juga dengan luasnya gitu. Oke? Ada yang masih bingung? Ya. Sip, kita hapus nih. Lanjut ke soal yang lain. Lanjut ke Oke, lanjut ya. Ya. Oke, apakah ada lagi? Ini tadi soalnya habis ya? Oh, ada satu. Oh, ada lagi nih. Latifah 2 lagi. Oke, ini nilai limit dari 0 plus. Pertanyaannya, maka K berapa? Limit dari 0 plus ini. Sifat 1 minus second apa? Min tan kuadrat. Ada sifat sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta kan sama dengan 1. Kalau kita mau pakai second berarti sepercos ya. Berarti tan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan second kuadrat theta. Berarti 1 kurang second minus tan. Berarti kita tulis nih. Minus tan kx kuadrat. Gitu ya. Di sini limit x menuju 0 plus. Kemudian ada sin di sini. Ada cos. Cos pi per 2 dikurang tuh bisa sederhanain lagi nggak kira-kira? Sifat dari cos. Sin x. Ya. Cos pi per 2 dikurang x berarti sama dengan sin x ya. Kita tulis di sini sin x sin 4x. Nih, sifatnya sin per tan. Berarti kita tulis nih sin x per, ya minusnya dikeluarin boleh ya, tan kx. Kemudian ada sin 4x dibagi dengan tan kx. Jawabannya adalah minus 4 per 25. Ini 1 per k, gitu kan? Ini 4 per k. Ini adalah 4 per 25. Ya, minusnya boleh lah ikut, gitu. Berarti k kuadrat adalah 25. Berarti k sama dengan 5. Kalau nggak ada pilihan 5 ya 25. Minus 5 gitu maksudnya. Cuman pilihannya cuma 1 ya, berarti k-nya 5. Gimana? Oke? Oke, Kak. Oke. Nggak ada lagi pertanyaan? Hapus ya. Oke. Satu lagi. Kak, maaf sedikit telat. Aku mau nanya, buat bagian yang limit trigonometri, sebenarnya kayak aku tuh setiap kerjain limit trigonometri sering bingung sama gimana cara kita nyamain dengan sifat-sifat trigonometri dan lain-lainnya gitu. Kira-kira ada masukan dari kakak gak? Terima kasih, Kak. Oh, yang diingat tuh sebenarnya kalau sifat trigonometri kan cuman sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama 1. Ini perlu diingat nih. Selebihnya ngikut. Dari tan, pakai sekan, pakai kosekan. Karena itu sebenarnya cuman dibagi aja. Misalnya sin kuadrat theta dibagi cos. Berarti kan di sini tan. Cos kuadrat dibagi cos, berarti 1. Sepercos, berarti sekan gitu kan. Cuman itu doang. Ini sifat yang pertama yang mau kita kerjakan. Sifatnya. Kemudian ada perkalian atau penjumlahan. Kayak tadi, sin 2 theta, berarti 2 sin theta, cos theta. Nah, ini perlu banget nih. Sama satu lagi cos 2 theta. Cos 2 theta apa?
1 dikurang, ya gitu-gitu. Yang sifat yang ketiga yang perlu diingat lagi adalah penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau misalkan tadi ya sin theta ditambah pi gitu misalkan. Kalau dia ditambah dengan pi per 2, ditambah dengan pi per 2, berarti dia kuadran 2 gitu kan. Berarti sin diganti jadi cos. Nah, kalau dia ditambah dengan V per 2 atau 3V per 2, berarti dia sin diganti jadi cos. Cos diganti jadi sin. Bedanya cuma posisi plus minus berdasarkan ini, daerah kuadrannya aja. Kemudian, sifat limitnya apa yang mau kita ikuti? Kita cuma punya sifat limit X menuju 0, sin X per X. Ya nggak? Kemudian kita punya sifat limit X menuju 0, tan X per X, yang itu sama dengan 1. Jadi kalau sin X per tan X, ya udah ini sebenarnya dibagi aja kan, jadi 1 juga. Nah, ini sifat yang umum dipakai untuk limit trigonometri. Pakai sifat sin X per X atau tan X per X. Jadi kalau misalkan nanti ada cos, ganti ke sin, ganti ke tan. Kalau ada bentuknya cos 2X lah atau berapapun, ya ganti ke sin dan tan. Kenapa? Karena kuncinya itu di limit sin dan limit tan gitu. Cukup clear kira-kira? Ya paling itu aja sih basic-basic untuk limit trigonometri. Cukup jelas Kak, terima kasih. Oke. Masuk ya ke question 2 ini. Limit X menuju T hingga dari ini. Oh, udah langsung terjawab dong. Karena pangkat di bawah lebih besar daripada pangkat di atas. Udah 0. Ya sebenarnya langkah kalau mau lebih detailnya ya kita bagi pangkat tertinggi gitu kan. Limit X menuju T hingga, terus di sini ada 3 per X pangkat 3 dikurang 1 per X pangkat 4 gitu. Per X pangkat 4 ditambah 7 per X pangkat 5 gitu. Dibagi dengan 2 minus 2 plus 19 per X pangkat 5. Jadi kalau kita masukkan X menuju T hingga, 0 dikurang 0 ditambah 0 per minus 2 ditambah 0 ya, jawabannya pasti 0 gitu. Ya? Oke? Oh, habis dong. Wah, ada jam 2.36 ya? Habis? Nggak ada pembahasan lagi? Kita hapus ya. Oke. Untuk hari ini tinggal 4 menit lagi nih. Boleh kalau ada yang mau dibahas lagi. Tapi kalau memang nggak ada, untuk bab 1 kayaknya kita sudah tamatkan hari ini ya. Untuk 1 minggu ke depan, ada PR sedikit buat kalian seperti biasa. Ya PR-nya nggak banyak ya, cuman 8 soal paling banyak. Itu pun ya aku pilihkan gitu yang nggak terlalu susah juga. Mungkin nanti aja ya diinfokan PR-nya. Mungkin di halaman pertama atau halaman kedua sedikit gitu. Boleh aku infokan dan makasih kalau misalkan ada yang mau ingetin nanti. Ya? Oke? Seperti biasa nanti PR-nya dikumpulin bukan Hamin. 1 detik terakhir pertemuan tutorial minggu depan di Teams juga. Kayak gitu. Oke? Nggak ada pertanyaan kira-kira? Ya? Nah, ini bukan nanya soal sih Kak. Yang kemarin kan saya kurang bagus ya Kak. Biasanya tuh kalau misalnya lagi gitu, kelompokan ini sama apa ya Kak? Misalnya sama PR atau itu nanti biasanya orang-orang ini kan bagusnya di mananya Kak? Gimana? Sebenarnya cuma nanya iseng-iseng aja Kak. Iya. Kuis saya kurang bagus Kak. Biasanya tuh kalau dari tahun itu biasanya orang-orang tuh naikin aja di mananya tadi tuh misalnya PR-nya bagus banget atau keaktifannya dinilai. Penunjangnya maksudnya ya. Kalau kuis aku jelek, terus misalkan UTS-nya nggak terlalu bagus, gimana cara naikin nilai gitu ya? Sebenarnya kalau di kurikulum itu ada porsinya ya. KBF itu berapa persen?
15%. Iya nggak? Ada nggak? Iya kalau Berapa misalnya. ya? Terus ada kuis KBF dan kuis ya. Terus ada PR tuh kalau nggak salah berapa persen gitu. Atau memang dikombinasikan gitu. Dan yang jelas mah kalau ujian berapa persen kemarin ujian? Saya kurang ingat persisnya kalau ujian kalau gede sih kan. Berapa? Ada yang ingat nggak? 10 doang, Kak. Terus ujian 4 UTS 1 40. Iya. UTS 37,5. UTS 2 sama ya, 37,5. Jadi totalnya berapa nih? 6,75% ya? KBF 15%. KBF ini juga 15%. PR sama kuis 10%. Sama komponen lainnya. Iya, ini ada 15%, PR sama kuis. Itu ada 10%. Gitu kan? Nah, misalkan nih, kalian UTS-nya itu nggak maksimal. Tapi ya aku sih bisa garansi ya, kalau misalkan PR dan kuis yang biasa sama dosen, itu ya minimal 5 poin lah. Minimal. Kalau kalian ngerjain semua PR dan kuis. Karena kan setiap tutorial ada PR ya. Minimal ada 5,5 poin lah nilainya. Ya kalau UTS nih kan udah otomatis pure ya dari jawaban kalian. Jadi kalau kalian cuma benar 10 dari 100 ya 10 poinnya. Nggak bakal ditambah-tambah gitu ya. Kemudian yang KBF nih kan ada pilihan ganda. Yang pilihan ganda itu sudah tersistem gitu ya. Jadi kalau salah, meskipun ada koma-koma yang salah, cuman kesalahan ketikan gitu, ya salah. Tapi kalau soal esai yang itu diperiksa, itu bisa ditoleransi gitu. Ya tergantung kesalahannya. Jadi yang bisa kalian lakukan apa? Ya rajin aja ngerjain kuis sama PR yang di sini. Mungkin itu membantu. Tapi ya namanya ITB ya, kalau kalian di kuliah di ITB, tidak akan ada tambah-tambahan nilai. Oh, misalkan satu kelas nilainya jelek semua. Oh ya udah, nanti kita kurangi ya nilai A-nya yang awalnya 80 jadi 75 aja. Itu nggak bakal ditemukan. Jadi kalau nilai satu kelas jelek ya udah jelek aja semuanya gitu. Kalau satu kelas bagus ya bagus semua. Jadi nggak bakal ada penurunan standar gitu. Artinya gimana ya? Kalau ada soal esai, kalau ada soal PR, ya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Itu akan jadi ya mungkin ada keaktifan juga ya di sini ya. Apa nih? Keaktifan. Kalau ada PR, ada kuis atau PR esai, kuis ini maksimalin aja, mana tahu nanti kalau nilai kalian ini ada 70 misalkan berapa? 78 gitu ya. Itu bisa gitu sampai ke 80 dengan bantuan ini PR dan keaktifan kuis gitu. Kuis sedikit ya, kalau kuisnya jarang juga PR ini. Bisa dapat A gitu. Atau misalkan 79 ya nggak nyesek-nyesek amat, bisa lah dapat A gitu. Atau kalau misalkan nilai C-nya berapa minimal? Minimalnya misalkan 70 kan 80 ya A-nya ya? Benar? Coba dicek lagi 60 berapa ini? 68 gitu. Nah, coba dicek lagi 62 itu minimal C kan? Nilai kalian 61 itu kalian nggak perlu ngulang lagi di TPB gitu. Kalian bisa dapat nilai BC gitu. B di sini dapat BC, bisa di-genjot lagi nih 61 nilai kalian, bisa naiknya 62. Kalau PR-nya nanti dilihat, wah bagus dan keaktifannya juga bagus gitu ketika tutorial. Gitu. Tapi ya namanya matematika, ya pasti soalnya udah pasti semua ya. Jadi kalau esai pun ya kalau kalian memang kelewatan, ya nggak bakal bisa ditambah-tambah. Yang peritilan KBF PR kuis ini karena masih banyak ya, kan KBF juga berapa kali? 4 kali ya? Benar? Iya, Kak. 4 kali ya, berarti kalau hari ini nggak bisa, ya udah maksimalkan di KBF 3 kali lainnya gitu.
dan ya mungkin juga dapat juga mungkin angka-angka yang cantik, angka-angka yang mudah dihitung, jadi lebih mudah lagi gitu. Jadi nggak ada nilai apresiasi atau nilai tambahan, nilai tak terduga itu nggak ada kalau di kalkulus gitu. Kalau di fisika kan ada ya, misalnya kayak praktikum gitu kan, atau di kimia ada praktikum. Ada nggak praktikum? Lab itu juga Ada. persentasenya bisa dibantu lah.